Dalam Islam, setiap akad atau transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka, atau disebut dengan asas kerelaan. Nah, ini penting ya. Hal ini dilakukan agar dalam setiap transaksi tidak terjadi karena suatu paksaan atau intimidasi dari salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Hal ini berdasarkan Al-Quran, jamaah yang saya cintai karena Allah. Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Kata Allah di sana, wahai orang-orang yang beriman, kita semua orang beriman. La ta'kulu amwalakum, janganlah kalian makan harta kalian bainakum bil batil, di antara kalian dengan cara yang batil, illa an takuna tijaratan an taradim minkum, kecuali melalui perdagangan yang saling suka sama suka di antara kalian. Kata siapa ini? Kata Allahu Jalla wa'ala. Jamaah yang saya cintai karena Allah, kalau kita perhatikan kata Allah antaradin, maka pada prinsip ini mengandung makna bahwa transaksi muamalah yang dilakukan adalah atas kemauan dan pemikiran sendiri, bukan atas dasar paksaan dari orang lain atau intimidasi dari salah satu pihak. Maka secara hukum, kerelaan atau suka sama suka merupakan persoalan batiniyah dan tidak bisa dibuktikan karena sulit untuk mengukur sejauh mana seseorang itu rela terhadap transaksi yang dilakukannya. Atau ya, mungkin bisa jadi juga dia tidak rela. Kita tidak tahu karena ini masalah persoalan batiniyah. Ya. Maka pada prinsip antaradin dimanifestasikan melalui akad, yaitu ijab dan qabul, atau dalam bentuk mu'atah, yaitu saling memberi atau ya saling merelakan dalam bentuk pemberian antara para pihak yang melakukan transaksi tanpa lafaz ijab dan qabul. Seperti yang berlaku di pasar swalayan pada saat-saat ini. Ya. Ini menunjukkan bahwa mereka ini antaradin, saling suka, saling rela untuk memberi. Dan suatu akad harus berdasarkan pada kerelaan dan kehendak kedua belah pihak. Ini berarti bahwa akad yang dilaksanakan atas dasar intimidasi dan tekanan dari salah satu pihak atau pihak lain, maka dianggap tidak sah. Ya, ada sebuah kaidah menyebutkan di sana, dasar dari akad adalah kerelaan. Kerelaan kedua belah pihak yang sedang berakad dan hasil yang diperoleh dari akad itu sendiri. Dan juga disebutkan dalam kaidah, seorang tidak boleh bertindak ya hukum terhadap harta orang lain tanpa izin pemiliknya. Maka dari bentuk kerelaan yang dilahirkan jemaah yang dicintai karena Allah dalam suatu akad yang dilakukan dalam aktivitas muamalah akan melahirkan rasa keadilan yang berimbang bagi semua belah pihak. Dan seseorang tidak dibenarkan melakukan transaksi yang mengandung tipuan, yang mengandung penindasan dan ya pengambilan hak orang lain tanpa izin. Nah, ini mohon diperhatikan karena hal ini sangatlah penting dalam sistem muamalah Islam. Ya, jangan sampai adanya ketidakrelaan atau ada unsur paksaan di dalamnya, atau bahkan melakukan transaksi salah satu dari pihaknya merasa terintimidasi atau adanya tekanan dari salah satu pihak. Karena apabila ini terjadi, ya, adanya tipuan, adanya penindasan, ya, adanya ketidakrelaan, ini menyebabkan transaksi tersebut bisa jadi tidak sah. Wallahu taala alam bisawab.